Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Tani Milenial dari Kabupaten Lumajang, Kecamatan Kangkung, Desa Sidorejo. Pagi ini kita akan mereview sebuah lahan yang kita tanami dengan padi varietas padi Malai Jumbo atau PMJ 01 yang saat ini sudah berusia 56 HST. Penampakan sekilas seperti ini, saudara-saudara atau sedulur tani. Padinya nampak hijau, sehat, segar, dengan malai sudah mulai merata dan sudah mulai pengisian. Menurut informasi untuk padi ini 85 HST sudah panen. 85 HST sudah panen. Saat ini usia padi yang kita tanam adalah 56 HST. Untuk karakter daripada padi PMJ 01 ini adalah daun bendera tegak, kurang lebih tinggi padi 90 sampai 95 cm, dengan malai jumbo, sehingga untuk serangan burung, hama burung relatif kecil karena padinya tersembunyi, tidak berkibar di atas, terhalang oleh daun benderanya yang tegak. Untuk pengisian ini cepat, saudara. Aplikasi pupuk ini hanya kita menggunakan pupuk Ponska atau pupuk makro dengan kandungan NPK. Kandungan NPK yang kita aplikasikan adalah Ponska sebanyak 50 kg dengan 2 kali pemupukan. 2 kali pemupukan kita bagi 25 kilo untuk pemupukan pertama dan 25 kilo untuk pemupukan kedua. Selanjutnya untuk aplikasi fungisida pada 10 HST kita spraykan atau kita semprotkan antrakol untuk mencegah serangan jamur. Kemudian 30 HST kita aplikasikan insektisida. Kita pakai bahan aktif Dimehipo waktu itu. Dimehipo, untuk mereknya tidak kita sebutkan karena untuk insektisida dengan bahan aktif Dimehipo banyak di pasaran. Banyak, bisa kita cari untuk merek, tinggal disesuaikan saja dengan wilayah masing-masing. Kemudian pada usia 50 HST malai sudah mulai keluar 1-2, kita aplikasikan pupuk cair. Pupuk cair yang kita gunakan kemarin adalah Gandasil B dengan penambahan MKP, dan hasilnya bisa sedulur tani lihat sendiri. Untuk malai keluar serempak dan sudah mulai sebagian menunduk, sudah mulai pengisian. Alhamdulillah untuk serangan hama dan penyakit relatif tidak ada. Adapun yang kita waspadai adalah serangan hama walang sangit, saudara. Karena biasanya pada saat pengisian bulir, pada saat malai sudah mulai keluar seperti ini, yang kita khawatirkan adalah serangan dari walang sangit. Tapi ini kita amati di lapangan, untuk walang sangit relatif ada, namun
sedikit. Mungkin kita aplikasikan sekali lagi. Untuk spraynya kita spraykan insektisida untuk membasmi walang sangitnya, tapi kita tunggu dulu sampai bunga padinya habis, karena ini waktu penyerbukan tidak boleh diaplikasi penyemprotan. Nah, apabila pada saat penyerbukan kita lakukan penyemprotan, maka akan gagal pengisiannya. Secara umum, sedulur-sedulur bisa perhatikan hamparan sawah yang tidak seberapa luas. Ini luasan hanya 1.500 meter persegi kurang lebih. Kita tanami varietas PMJ 01. Untuk informasi, benih PMJ 01 untuk wilayah Lumajang, khususnya Kecamatan Rawakangkung, bisa hubungi saya. Nanti akan saya sertakan nomor kontak. Kalau untuk wilayah Jawa Timur, bisa Anda dapatkan dari rekan saya di Lamongan, saudara dan rekan saya Duladi di Lamongan. Kebetulan beliaunya adalah pemulia daripada PMJ 01 ini. Saya mendapatkan benihnya langsung dari Bapak Duladi. Waktu itu beliau kontak dan tawarkan. Kemudian saya coba, saya aplikasikan di lahan saya di Rawakangkung, Lumajang. Ternyata sesuai ekspektasi, bagus, merata, malainya sudah keluar merata, tinggal pengisian saja. Nanti sekali lagi kita aplikasikan pupuk cair untuk menambah bobot. Pupuk cair yaitu KCL, mungkin kita tambah MKP atau bahan aktif yang lain untuk memperberat bobot padinya. Untuk ini Inpari 49 sudah berumur 56 HST. Kebetulan kita tanam bersamaan dengan varietas PMJ 01. Untuk usia panen Inpari 49 ini sesuai deskripsi dari Balai Benih itu adalah 90 sampai 95 hari. Sudah mulai penampakan malai keluar 1-2, cuman memang belum merata. Saat ini tanaman sekilas terlihat sehat, tidak terlalu banyak serangan hama ataupun penyakit. Nah, lahan yang di daerah Rawakangkung ini untuk musim tanam kemarin, untuk serangan beluk dan sundep hampir merata. Untuk musim tanam kedua ini atau MT2 ini lumayan sudah bisa teratasi. Mungkin karena musim juga, atau mungkin karena varietas padi yang kita tanam berbeda jenis, berbeda varietas, sehingga untuk ketahanan hama dan penyakit juga berbeda. Ini untuk aplikasinya Inpari 49 ini baik fungisida dan insektisida kita perlakukan sama dengan PMJ 01. Akan tetapi yang berbeda adalah sisi pemupukannya. Karena PMJ 01 itu hemat pupuk, dalam arti dia tidak terlalu rakus terhadap pupuk. Sedangkan Inpari 49 ini sifatnya hampir sama dengan Inpari 32. Daun benderanya tegak, malai padinya juga agak ke atas. Cuman kelebihan dari Inpari 49 ini adalah
batangnya lebih kokoh daripada Inpari 32. Nah, kebanyakan Inpari 32 apabila ditanam di musim hujan atau di lahan yang agak berawa, dia tidak tahan rebah. Lahan kami ini yang saat ini saya tanami Inpari 49 ada lahan agak berawa, jadi airnya tidak pernah bisa kering, selalu berair basah. Makanya kita coba aplikasikan, kita tanam Inpari 49 yang mempunyai karakter batang lebih kokoh. Batang padinya lebih kokoh, kita tanam di sini. Alhamdulillah ini kemarin ada angin juga agak kencang, tidak ada masalah ternyata, tidak ada yang rebah. Tinggal kita lihat sampai nanti saat dipanen apakah masih tetap kokoh bertahan berdiri atau mungkin rebah. Tapi untuk rebah kita tidak harapkan, karena pada saat bulir padi sudah mulai mengisi, bobot sudah mulai berat, apabila ada serangan angin rawan rebah, apalagi dengan kondisi lahan yang berawa yang tidak bisa kering, itu sangat rawan untuk padi, mudah rebah nanti. Kemudian untuk malai daripada Inpari 49 ini, kalau menurut pengamatan saya pribadi, dia lebih panjang daripada Inpari 32. Untuk bentuk gabahnya sekilas sama dengan Inpari 32. Kemungkinan untuk penjualan itu akan mudah karena disukai oleh pabrik ataupun para pedagang gabah, karena sifat gabahnya yang besar seperti Inpari 32. Dan selama ini yang jadi favorit petani itu adalah, khususnya di daerah saya di Kecamatan Rowo Kangkung, Desa Sidorejo ini, adalah Inpari 32. Ini kita mencoba mengenalkan varietas lain yang sifatnya tidak jauh berbeda dari Inpari 32, tapi mempunyai ketahanan rebah lebih bagus daripada Inpari 32. Nah, kemudian ini di sebelahnya, tepatnya di sebelah utara dari lahan yang saya tanami Inpari 49, ini ada Cibatu 06. Cibatu 06 ini pada MT1 kemarin sudah saya tanam. Hasilnya memuaskan, walaupun dengan serangan suntep dan beluk yang begitu rupa, tapi untuk tonase daripada gabahnya masih bagus daripada Inpari 32. Lebih bagus Cibatu 06. Untuk saat ini Cibatu 06 ini sudah mulai ada penampakan juga, 1-2 rumpun sudah mulai keluar malai padinya. Untuk ketahanan atau kekokohan daripada batang padi Cibatu 06 ini sudah teruji. Pada MT1 kemarin saya tanam luasan 2.500 meter persegi, terendam banjir, menjelang panen terendam banjir. Alhamdulillah batang padi tetap kokoh tegak berdiri, tidak ada satupun rumpun yang rebah. Nah, kemudian ini kita coba tanam kembali pada MT2, tapi pada lahan yang berbeda. Untuk usia Cibatu 06 ini memang relatif panjang. Kalau Inpari 49 sesuai deskripsi 90 sampai 95 ST bisa panen. Untuk Cibatu ini antara 100 sampai 110 hari baru bisa panen. Nah, nampak jelas di sini bahwa Cibatu 06 keluar malainya boleh dibilang terlambat
dibandingkan dengan Inpari 49 yang memang usianya lebih pendek. Untuk Cibatu 06 ini perawatan juga mudah, tidak susah. Untuk pengairan harus cukup, pupuk harus cukup, kombinasi pupuk makro sedapat mungkin dikurangi untuk penggunaan urea, karena penggunaan urea yang berlebih akan memicu serangan hama dan penyakit, terutama jamur ustilago ataupun blast. Nah, ini kita aplikasikan hanya pupuk Ponska tanpa kita tambahi urea, karena mengingat urea di daerah kami juga agak terbatas, susah, dalam arti susah dicari, makanya kita aplikasikan saja pupuk yang mudah kita dapat. Dalam hal ini adalah pupuk NPK, pupuk makro NPK. Kita aplikasikan Ponska. Ini kita pupuk 2 kali pemupukan. Dengan 2 kali pemupukan, luasan ini 3.500 meter persegi. Ini kita aplikasikan pupuk 150 kg untuk 2 kali aplikasi. Jadi pemupukan pertama kita pupuk seberat 75 kg pada usia 10 HST. Kemudian pemupukan kedua kita aplikasikan pada usia 35 HST, 75 kg. Untuk penyemprotan di awal kita menggunakan antrakol untuk pencegahan, karena waktu itu memang intensitas hujan cukup tinggi. Jadi kita terapkan, kita aplikasikan, kita lakukan penyemprotan fungisida dengan tujuan untuk mencegah serangan jamur. Kita gunakan antrakol. Kemudian 20 HST kita terapkan insek. Saudara-saudara, tapi sebelumnya kita untuk inseknya pada tahap awal, pada saat pemupukan pertama itu kita campurkan dengan insektisida tabur yang mereknya Vertera. Itu kandungan atau bahan aktifnya sama dengan Prevaton. Alhamdulillah mampu mengurangi serangan sundep dan belut. Efektif dia, bagus. Cuman untuk keberadaan atau kios-kios pertanian di daerah Rawakangkung belum ada yang menjual untuk Vertera. Terpaksa kita beli secara online dari Kediri kemarin. Sekilas inilah tanaman kita. Ada 3 varietas yang kita tanam, PMJ 01, kemudian Inpari 49 dan Cibatu 06. Untuk hasil nanti secara kontinu akan kita review ulang dan akan kita informasikan kepada sedulur tani semuanya. Mungkin ada yang berminat benih baik PMJ 01, Inpari 49 ataupun Cibatu 06, bisa hubungi saya langsung atau rekan yang lain. Untuk PMJ 01 itu bisa langsung ke rekan saya di Lamongan, Saudara Duladi. Untuk Inpari 49 itu ada Mas Rohim di Bojonegoro. Dan untuk Cibatu 06 bisa langsung ke saya sendiri melalui nomor kontak yang nanti akan saya sertakan. Demikian sekilas info dari lahan pertanian kita di
Desa Sidorejo, Dusun Wongrejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Untuk informasi lebih jelas bisa hubungi nomor kontak kami di bawah. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.